Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa ke pondok karena keluarga lagi kurang begitu sehat. Jadi mohon maaf sekali ya, untuk ngajinya menggunakan jarak jauh ya, mohon maaf sekali ya. Yang saya harapkan doa dari kalian, semoga keluarga saya diberi kesehatan, kesembuhan, dan kita tidak berkurang rasa kesemangatan dalam mengaji walaupun harus seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur lan nuturno sira, artinya critakno lah. Nuturno sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zakaria ing critane Nabi Zakaria, kisahe Nabi Zakaria. Wayu bedalu lan digawe badal minhu sangking Zakaria apa idnada rabbahu dawuh idnada rabbahu, artinya idnada rabbahu ini menjadi badal. Sekali lagi, kalau cerita kan biasanya cerita yang mana, cerita yang tentang apa. Nabi Zakaria ini yang diceritakan hal waktu beliau memanggil-manggil Allah untuk minta tidak ditinggalkan ya, tidak ditinggalkan sendirian. Bukan beliau itu tidak percaya Allah membantu nabinya, bukan, penguat saja. Kayak kita niat dengan hati kan bisa, niat adalah penggaweane hati. Tapi kadang kita kan melafalkan dulu, nawaitu usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala, umpama seperti itu. Bukannya kita nggak bisa niat dengan hati ya, bukan, tapi sekedar penuntun biar kita selalu bisa menghadirkan niat tersebut. Sama halnya dengan Nabi Zakaria ini, beliau bukan merasa memang ditinggalkan oleh Allah, bukan ya, penguat saja. Beliau yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan nabinya ya. Idnada nalikane undang-undang ya, nyebut-nyebut lah sapa Nabi Zakaria robbahu ing pangerane Nabi Zakaria. Yaqul biqaulihi ya, biqaulihi kelawan pengendikane Nabi Zakaria, mengendikan ngene, Rabbi duh pangeran kula, la tazarni mugi ampun ninggal panjenengan ni ing kula fardan hale dhewean ijen. Bila waladin tegese kelan tanpa anak. Jadi harapan orang tua mempunyai keturunan tidak lain untuk meneruskan perjuangan, sebenarnya seperti itu.
ya, meneruskan perjuangan. Maka dari itu Nabi Zakaria minta kepada Allah supaya tidak ditinggalkan sendirian tanpa mempunyai putra sebagai generasi penerus. Jadi kita sebagai anak, ya, kita sebagai anak, ingat, harapan dari orang tua terhadap kita adalah meneruskan perjuangan. Jadi jangan sampai kalian, ya, kalian anak-anak ini tidak peduli dengan harapan orang tua. Orang tua tidak mengharapkan balasan apapun. Apakah umpama kalian disekolahkan tinggi sampai S3, orang tua ingin meminta kembali uang yang sudah dikeluarkan? Enggak pernah. Yang diharapkan oleh orang tua adalah yang jelas termasuk dalam idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ya, itu yang diharapkan oleh orang tua. Artinya anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tua. Termasuk juga sebenarnya harapan orang tua adalah diteruskannya perjuangan orang tua yang mungkin sudah punya rintisan apalah. Harapan orang tua supaya anak bisa meneruskan perjuangan. Maka dari itu, kalau kalian di pesantren, bersungguh-sungguhlah, ya, orang tua menunggu kalian di rumah sebagai penerus, ya, perjuangan orang tua, ya. Maka Nabi Zakaria pun meminta untuk Allah memberikan putra kepada beliau sebagai penerus perjuangan Nabi Zakaria. Wa anta hale utawi panjenengan iku khairul warisina, luwih bagus-baguse kang marisi kabeh. Al baqi tegese kang langgeng, ba'da fana'i khalqika ing dalem sausi sirnane makhluk panjenengan. Gusti kula ampun ditinggal piyambakan Gusti, kula mboten gadah anak ampun. Sing mestine mau bila waladin yarisuni, tadi terlewat ya. Yarisuni kang maris sapa walad ni ingsun. Maris dalam artian maris perjuangan, bukan maris harta, ya. Kalau nabi-nabi itu tidak meninggalkan warisan harta kepada putra-putranya, ya. Tapi ilmu yang jelas, ilmu pengetahuan, ya. Dan engkau ya Allah itu pewaris yang terbaik. Artinya zat yang kekal abadi setelah makhluk semua sirna, ya, engkaulah yang ini bukti nyata kalau Allah sudah mengangkat seorang nabi, tidak akan pernah mengecewakan nabi tersebut. Nabi akan selalu dilindungi, nabi akan selalu dituruti apapun yang menjadi permintaannya. Ya, fastajabna mongko ngijabahi sapa ingsun Gusti Allah lahu maring Nabi Zakaria nidaahu ing pengundange Nabi Zakaria. Akhirnya Allah mengijabahi apa yang diminta oleh Nabi Zakaria. Akhirnya wa wahabna lan paring sapa ingsun Gusti Allah lahu maring Nabi Zakaria Yahya ing Nabi Yahya, ya, waladan hale dadi putra, ya. Jadi Allah mengijabahi Nabi Zakaria dengan kondisi yang kalau kita menggunakan akal orang mungkin Nabi Zakaria kalau jadi putra kira mungkin, pasti kayak gitu. Kenapa? Karena Nyun Sewu istrinya itu Aking itu Nyun Sewu mandul, ya, mandul. Tapi itu sudah kehendak Allah, nggak usah mandul. Wong orang nggak punya suami saja, kalau itu kehendak Allah bisa. Wazkur fil kitab Maryam idzin tabadat dan seterusnya itu, ya. Atau di sini yang nanti ayat menjadi pembahasan ayat selanjutnya adalah walkur wallati ahsanat farjaha,
Nah, ini cerita tentang Sayyidah Maryam. Tanpa suami beliau bisa punya putra, itu karena sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi secara zahir Nabi Zakaria suami, istrinya ada, istri walaupun aqim, karena itu menjadi kehendak Allah, bisa-bisa saja, nggak usah pusing-pusing ya. Wa aslahna lan bagusi sapa ingsun. Bagusi di sini yang tadinya istri Nabi Zakaria ini nyun sewu mandul, tidak punya keturunan, tapi karena sudah menjadi kehendak Allah, akhirnya beliau mempunyai keturunan ya, mempunyai keturunan. Jadi kalau itu sudah menjadi kehendak Allah, nggak usah pikir, itu sudah menjadi kepastian yang tidak bisa ditolak lagi ya, itu sudah pasti ya. Pokoknya yang penting kita sebagai orang mukmin percaya saja, apalagi kekuasaan Allah, dan tidak ada yang bisa mengalahkan lagi ya. Jangan sampai kita orang mukmin nggak percaya hal-hal seperti itu, yang nggak masuk akal, itu sangat mudah bagi Allah ya. Nah, lahu maring Nabi Zakaria zaujau ing bojone garwane Nabi Zakaria. Ingat, dalam bahasa Arab zauj itu tidak mesti berarti suami, tergantung. Kalau awalnya membahas zaujah ya, zauj berarti suaminya. Tapi kalau membahas siapa Nabi Zakaria kok zaujahu, maka yang dimaksud adalah jodohnya, yaitu istri dari Nabi Zakaria. Pokoknya tergantung konteks saya gitulah ya, tergantung konteks. Fa'atat mongko teko sapa zauj karena memang istri dari Nabi Zakaria, bil waladi kelawan putra. Alhamdulillah, inilah yang tadinya mandul nyun sewu, itu akhirnya beliau mempunyai putra. Ba'da qimiha ing dalam sause mandule zauj. Itu berarti kersane Gusti Allah. Yenahum sak temene wong-wong sing wis disebut nang ngarep, nabi-nabi sing wis diterangke nang ngarep, nahum itu di situ adalah para nabi yang sudah disebutkan ya. Man aiman tegese wong zukira kang wis den tutur sapa man bayane minal anbiya'i, nyatane pira-pira nabi iku kanu ana sapa anbiya iku yusari'una gancangan atau cepet-cepetan sapa anbiya, maknane yubadiruna tegese cepet-cepetan sapa anbiya fil khairati dalam pira-pira kebagusan, maknane khairat ay taati tegese pira-pira ketaatan. Nabi, jadi para nabi yang sudah disebutkan di depan, kita lihat semuanya kalau dalam hal kebagusan, kebaikan, ketaatan, tidak ada yang lelet, tidak ada yang malas, tidak ada yang bermalas-malasan. Nah, ini sebagai contoh kita untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah, usahakan fil khairat kita bersegera, jangan ditunda ya. Jangan tunggu sampai kita umpama sakit baru menyesali kita nggak bisa melakukan ibadah ya. Itu ciri para nabi. Nah, kalau kita mengaku sebagai warasatul anbiya, mungkin mengaku sebagai warasatul anbiya harusnya mempunyai ciri itu, karena ciri anbiya adalah orang-orang yang bersegera, cepet-cepetan nanggon perkara apik, hal-hal kebaikan ya. Wa yad'unana lan ngundang sapa man dzukira, atau istilahnya anbiya ya, anbiya na ing ingsun Gusti Allah raghaban hale demen seneng fi rahmatina ing dalam kawelasan ingsun. Jadi mereka itu ya belum nyebut asma Gusti Allah karena memang sangat senang sekali dengan rahmat Allah, belas kasih Allah. Mereka menyadari belas kasih Allah itu segala-galanya, karena memang orang kok
umpama masuk surga, itu bukan lain karena mendapatkan rahmat Allah, bukan karena apa, karena amal ibadah seseorang itu tidak sebanding dengan nikmat yang telah diberikan, sama sekali nggak sebanding. Ada pernah salah seorang yang melakukan ibadah setiap harinya bahkan sampai 500 tahun nggak pernah yang istilahnya untuk bermaksud, cuma untuk beribadah. Ketika dia masuk surga ditanya, kamu tahu kenapa kamu masuk surga? Tahu, pasti saya karena melakukan amal, karena memang amal saya yang membuat saya masuk surga. Tidak, Allah menjawab dengan, kamu masuk surga karena mendapatkan rahmatku. Enggak Gusti, ya saya kan sudah melakukan ibadah sebegitu lamanya, kenapa saya harus masuk surga cuma karena mendapatkan rahmatmu? Ya sudah, kalau memang kamu tidak mengakui kamu masuk surga karena rahmatku, kita hitung saja, kita timbang amal perbuatan kamu dan rahmat yang aku berikan kepada kamu, nikmat umpama, berat mana coba, ditimbang. Semua amalan dari mulai 0 sampai ke 500 tahun dia hidup, dibanding dengan satu amalan yang satu nikmat yang diberikan oleh Allah di matanya saja, baru di matanya saja, nggak imbang, jeglek. Bayangkan, apalagi semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu kok dihitung semua, maka tidak ada amal satupun yang bisa untuk dibanggakan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita cuma rahmat Allah. Itu harus kita akui. Maka para nabi tidak mengharapkan apapun. Beliau-beliau itu karena suka, senang, gembira dengan rahmat Allah. Warahaban lan krana wedi min azabina sanging siksa. Itu jelas kebalikan, ya. Anak senang dengan rahmat, takut akan siksaku, ya. Siksa Gusti Allah. Wakanulan ana sapa anbiya lan maring ingsun Gusti Allah iku khosyaina, khusyuk kabeh maknane mutawadhiina, padha tawadhu andap asor, ora sombong, ya. Kaya wong nek upamane lagi sowan bupati, sowan presiden, iku kan ra celelekan, ora enggak, tapi lingkup, ya. Fi ibadatihim ing dalam ngibadahi anbiya itu harus kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sembarangan, ya, seperti itu. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waj'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Wadkur lan nuturna sira, nyritakno lah maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maryam ing critane Sayyidah Maryam, ora Nabi Maryam keliru. Maryam ing critane Sayyidah Maryam allati ya Sayyidah Maryam ahsanat kang reksa sapa Sayyidah Maryam farjaha ing nyun sewu kemaluane Sayyidah Maryam, bahkan dijaga betul, luar biasa. Ahsanat kang jaga sapa allati farjaha ing kemaluane allati hafizathu tegese ngreksa, hafizathu tegese ngreksa sapa Sayyidah Maryam hu ing farjuha, ya, min ayyana sanging yen to merkoleh, ya, min ayyunala boleh, min ayyunala sanging yen to den perkoleh apa farjuha, ya, dijaga temenan. Jadi orang pernah nyunsai kemalane enggak pernah, ya. Jadi tidak pernah untuk menuruti hawa nafsu, enggak pernah, ya, min ayyunalai, ya. Kanjeng Nabi disuruh oleh Allah untuk menceritakan cerita tentang Sayyidah Maryam, sosok wanita yang bisa menjaga kemaluannya, ya, menjaga dari lah, ya. Alhamdulillah. Akhirnya dengan proses apa Sayyidah Maryam bisa mempunyai putra? Fanafakhna mongko nyebul sapa ingsun Gusti Allah maksudnya fiha ing dalem
fiha ing dalem allati atau Sayyidah Maryam min ruhina saking roh ingsun Jibril tegese malaikat Jibril. Ya, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk meniupkan ya roh di dalam rahim Sayyidah Maryam yang akhirnya wujudlah janin yang nantinya terlahir dengan nama Nabi Isa alaihi salam ya. Haitsu nafakha ing dalam dinggon nyebul. Haitsu nafakha ing dalam dinggon nyebul sapa Nabi malaikat Jibril Nabi sih ya fi jaybi dir'iha ing dalam apa gulon klambine ya. Gulon klambine apa jenenge Sayyidah Maryam. Jadi aslinya sakte ya, saklambi. Tapi ini sudah populer ya. Akhirnya fahamalat mongko hamil sapa Sayyidah Maryam ya. Bi Isa kelan mengandung Nabi Isa. Haitsu nafakha ing dalem nyebul sapa malaikat Jibril fi jaybi dir'iha ing dalem jebine saku iki ya saku ing dalem sake kelambi dirak itu baju kere, kelambi kere itu baju ya asli mana dirak itu baju besi. Kalau dulu itu ya enggak lembaran-lembaran lah sama dulu. Jadi kalau sudah ada ya. Akhirnya beliau hamil dengan mengandung Nabi Isa. Wa ja'alnaha lan dadekake sapa ingsun Gusti Allah. Wa ja'alnaha lan dadekake sapa ingsun Gusti Allah ha ing Sayyidah Maryam wa benaha lan putrane wa benaha lan putra jalere yaiku Nabi Isa maksude Sayyidah Maryam didadekake ayatan ingkang dadi bukti lil alamina kadhe wong alam kabeh. Artinya al insi tegese manungsa wal jinni lan jin wal malaikati lan pira-pira malaikat. Haitsu waladatuhu ing dalam dinggon nglairake sapa Sayyidah Maryam hu ing ibn atau Nabi Isa minukari fahlin sangin tanpa pejantan carane binatang, tapi kalau manusia sangin tanpa suami saking tanpa suami. Inna hadhihi sak temene iki apa ai millatal islami tegese agama Islam iku ummatukum umat ira kabeh. Dinukum tegese agama ira kabeh ayuhal mukhatabuna he wong sing padha dikhitabi kabeh. Ayajibu tegese wajib apa antakunu yen to ana sira kabeh iku alaiha tetep ing atase millatul Islam ya. Jadi Allah yang senang Allah menjadikan ya kejadian Sayyidah Maryam mempunyai putra ya, itu untuk bukti alam semesta baik itu manusia, jin, malaikat. Jadi kalau sudah menjadi kehendak Allah sangat mudah ya manusia bisa mempunyai putra tanpa suami, itu sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai apa namanya? Ini artinya agama Islam artinya inna hadhihi agama Islam ini itu umat kalian semua. Artinya agama bukan sekedar tapi agama, kepercayaan kalian semua wahai yang di gitu. Ya, kita harus menetapi agama
agama ini kita jaga sampai kita tutup usia. Ummatan ya, hale dadi umat wahidatan kang siji. Kita lafal ummatan iku halun tapi dadi hal lazimatun sing tetep ya, netepake anane agama Islam iki. Wa ana hale utawi ingsun iku rabbukum pangeran ira kabeh Pak Buduni mongko nyembah sira kabeh ing ingsun wahiduni tegese nyuwijekno sira kabeh ing ingsun. Jadi agama Islam agama kalian semua ya, agama kalian semua. Kanjeng Nabi kon nyeritake tentang ceritanya Sayyidah Maryam, sosok perempuan yang dengan ditiupkan di lengan di saku baju beliau, ada yang mengatakan JB diraiha ini bagian kulon kelambi ya, kerah baju itu, kerah baju yang disebul oleh malaikat Jibril, akhirnya hamilah Sayyidah Maryam ya. Dengan cerita ini mestinya Allah sudah menjadikan Sayyidah Maryam sebagai dengan kejadian seperti itu sebagai bukti untuk manusia, jin dan para malaikat kalau Allah itu sangat maha kuasa, sangat bisa melakukan apapun yang ia kehendaki. Bisa Sayyidah Maryam melahirkan sosok bayi laki-laki tanpa suami. Nah ini sebagai akidah kita, akidah umat Islam, akidah yang kita harus mempercayai hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita orang Islam dengan hal seperti itu malah menolak. Nauzubillahi min dzalik ya. Betul, jadi Nabi Isa, nabi-nabi yang sebelumnya termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, semua sebenarnya diberi amanat untuk menyampaikan agama Islam, agama ketauhidan. Jadi semua agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya pun adalah agama Islam. Makanya ummatan wahidah ya, dan aku Allah maksudnya adalah Tuhan kalian semua, maka sembahlah ya, jangan kalian menyekutukan, esakan ya, esakan ya. Wa taqatta'u amrahum bainahum wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman ala ahmada, shalli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.